Kembali di Indonesia Bicara, pemirsa, saya sudah tersambung dengan dua tokoh muda. Bahasa saya tokoh muda ya, karena memang mereka lah generasi muda yang nantinya juga akan meneruskan tongkat kepemimpinan. Dua anggota dewan yang masih berusia muda tentu punya PR dan juga dibebani sesuatu oleh rakyat. Kita akan coba ngobrol pada malam hari ini. Sudah ada Mas Budi Satrio Jiwandono, anggota DPR Komisi 4. Kemudian ada Mbak Diah Roro Esti, anggota Komisi 7 DPR RI. Selamat malam Mas Budi, selamat malam Mbak Roro. Selamat malam. Selamat malam Mbak Rizka. Selamat Iya, malam. baik, malam hari ini saya kedatangan atau tersambung dengan dua anggota dewan yang usia sangat muda. Selamat Hari Sumpah Pemuda, semangat Selamat generasi Hari Sumpah muda, Pemuda. walaupun di masa pandemi seperti ini. Saya ke Mas Budi terlebih dahulu. Mas Budi, saya pengen tahu, Anda terjun ke dunia politik sudah cukup lama begitu ya? Ya, bisa dikatakan begitu Mbak Rizka. Apa sih yang Sudah menarik di dunia politik itu? periode kedua di DPR RI. Saya rasa ya salah satu yang menarik bagi saya adalah setiap kebijakan politik itu mempengaruhi kehidupan kita semua, termasuk kehidupan pemuda ya. Jadi saya rasa sangat penting bahwa pemuda itu mempunyai andil, ya, mempunyai peran dalam menentukan kebijakan bangsa Indonesia ke depan. Kalau Inilah Anda melihat, ketertarikan saya salah satunya. kalau Anda lihat anak muda Indonesia saat ini seperti apa dari kacamata Anda, Mas Budi? Yang pasti potensinya luar biasa, Mbak Rizka, dan bila mana diberi kesempatan, kita bisa lihat dari contoh-contoh yang banyak sekali generasi yang penerus bangsa ini, barat milenial ini mempunyai kreativitas, inovasi yang luar biasa yang sekarang sudah banyak mendunia ya, dari entrepreneur muda, dokter muda, Ya. banyak sekali. Jadi 260 juta penduduk Indonesia, di mana sebagian besar itu adalah masih kalangan muda. Ini ada demografi yang sangat luar biasa, dan dengan bimbingan, pembinaan dan kesempatan yang kalau kita berikan yang baik, saya rasa potensinya itu bisa sungguh luar biasa. Artinya potensi untuk anak muda berkembang di Indonesia cukup luas kalau dari kacamata Anda? Sangat luas, betul. Oke, saya ke Mbak Roro terlebih dahulu. Mbak Roro, apa sih enaknya sebenarnya jadi anggota dewan? Terima kasih atas pertanyaannya. Tentu ini sebuah amanah yang sangat amat luar biasa yang telah diberikan kepada saya oleh masyarakat di dapil saya, Gresik Lamongan ya, yang meliputi dapil Jatim 10. Dan tentu amanah yang telah diberikan ini saya pegang dengan serius, dan saya tentu menggunakannya untuk 100% bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Dan kebetulan juga saat ini saya berada di Komisi 7, berada di Komisi 7 yang membidangi energi, riset dan teknologi gitu. Jadi hal-hal yang dapat saya perjuangkan melalui komisi tersebut, harapan besarnya bisa bermanfaat untuk masyarakat secara keseluruhan. Jadi memang iya, gimana Mbak? Iya, pernah terpikirkah dulu ketika masih remaja mungkin untuk menjadi seorang anggota dewan atau duduk di kursi dewan? Pertanyaannya bagus sekali Mbak. Jadi sebetulnya dari dulu tuh kepingin Mbak. Kenapa? Karena memang saya itu dibesarkan di keluarga yang berpolitik gitu. Bapak saya itu dulu anggota DPR RI, bahkan pimpinan Komisi 7 ya selama 2 periode. Yeah. Saya itu sering sekali diajak gitu ketika beliau kunjungan kerja, baik di dalam negeri, di dapil beliau, di luar negeri. Jadi belajar banyak gitu, apa sih sebetulnya tugas dan fungsi anggota DPR RI. Dan ketiga fungsi, baik itu legislasi, pengawasan, anggaran, itu saya dapat belajar gitu, mempelajarinya dari beliau, kiprah beliau di dunia politik, di mana akhirnya saya pun kebawa tertarik Mbak, ingin melakukan hal yang sama, dan ingin juga sebetulnya ya mungkin ini semangat pemuda juga, di mana saya ingin ketika masuk di dunia politik dapat memperjuangkan undang-undang yang sifatnya tentu tidak hanya bermanfaat 5 tahun masa jabatan saja, tetapi dapat dirasakan manfaatnya 20, 30 hingga 50 tahun ke depan. Nah, karena saya juga sangat passionate gitu ya di bidang sustainability ataupun pembangunan berkelanjutan, itulah menjadi salah satu visi saya di dunia politik ini, khususnya di Komisi 7, untuk mendorong yang kalau sekarang sedang hangat dibahas itu mengenai RUU energi baru dan terbarukan, Mbak. Yeah. Nah, mudah-mudahan kontribusi ini akan bermanfaat untuk bangsa.
Oke, kalau boleh tahu apa sih mimpi Mbak Roro saat ini untuk Indonesia, untuk anak muda, untuk generasi muda? Yang pertama tentunya saya ingin mengucapkan terlebih dahulu gitu ya, selamat Hari Sumpah Pemuda. Semoga semangat Kongres kedua yang terjadi waktu itu pada tahun 1928 dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu tetap bisa kita terapkan sekarang gitu saat ini. Kalau dulu kita merdeka dari negara lain, ya kan? Sedangkan kalau sekarang kita perlu berusaha untuk merdeka dari diri kita sendiri dan berkontribusi semaksimal mungkin untuk bangsa dan negara Indonesia dengan cara kita masing-masing gitu. Dan mengingat juga bahwa ini ya kita masuk di dalam era bonus demografi di mana 70% daripada populasi negara Indonesia itu adalah masuk di dalam kalangan produktif, Mbak. Iya. Umur 16 hingga 65 tahun. 30% juga masuk di kategori milenial. Nah, kita mengetahui juga dan pernah dipaparkan ya oleh Bappenas itu beberapa tahun yang lalu bahwa negara Indonesia itu mempunyai potensi untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Okay. Nomor 4 atau nomor 5 di tahun 2045. Yeah. Harapan pemuda-pemudi dapat berkontribusi saat ini hingga tahun 2045 ini agar Indonesia Emas ini bisa terwujud dan dapat terrealisasikan. Mengingat juga bahwa setiap orang mempunyai peran, Mbak, jadi bukan hanya di DPR saja, di parlemen, tetapi banyak sekali hal di mana kita bisa berkontribusi untuk bangsa, baik itu melalui sebagai akademisi, baik itu sebagai bagian daripada pemerintah, pelaku industri gitu ya, pemuda-pemudi lainnya yang bisa berkontribusi dan menerapkan. Oke, menarik sih kalau kita bicara bagaimana kontribusi dari anak muda Indonesia begitu ya, pemuda maupun juga pemudi di Indonesia gitu untuk berkarya dan juga berkarir di Indonesia. Tapi masih ada juga anak muda generasi milenial yang memilih untuk berkarya dan berkarir di luar gitu. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Mungkin Mas Budi atau Mbak Roro sebagai salah satu tokoh muda bahasa saya untuk bisa menarik minat generasi milenial ini untuk mau memberikan kontribusi terhadap negara Indonesia. Saya coba ke Mas Budi terlebih dahulu. Ya, saya sebenarnya Mbak Rizka adalah bagian yang mendapatkan sebenarnya kesempatan untuk melakukan studi di luar negeri ya. Dan itu sebuah berkah bagi saya dan memang ada keterkaitan dan saya pada waktu itu dipancing dan ditantang oleh keluarga saya dan juga senior-senior saya yang ada di Indonesia untuk ayo kamu ini sudah mendapatkan kesempatan untuk luar, coba dong berbagi ilmu, siapa tahu bisa dikembangkan di Indonesia, dan itulah yang akhirnya saya lakukan. Dan saya rasa peran kami ini yang memang sudah mendapatkan amanah untuk duduk di parlemen seperti saya sendiri dan Mbak Roro, itu kita juga harus mengingatkan kepada generasi penerus yang mendapatkan kesempatan untuk mengemban ilmu di luar ya, untuk ingat akan tanah air bahwa banyak sekali rakyat di Indonesia yang butuh sentuhan atau ide-ide kreativitas dari anak-anak muda yang mendapatkan pembelajaran di mancanegara misalnya. Saat itu apa yang membuat Mas Budi tertarik untuk kembali ke Indonesia selain dari ajakan ayo berkaryalah di Indonesia? Apa yang akhirnya membuat Mas Budi tergerak untuk kembali dan juga berkarya bahkan berkarir di Indonesia? Sebelum saya masuk ke dunia politik, saya memang mengemban di dunia usaha, Mbak Rizka. Dan di dunia usaha saya ini kebetulan memang saya sering ke daerah-daerah, khususnya ke daerah pemilihan saya yaitu Kalimantan Timur. Dan saya melihat Kalimantan Timur ini sebagai salah satu provinsi yang sekali lagi kita bicara potensi sumber daya alamnya begitu luar biasa, tanahnya begitu luar biasa, lautnya begitu luar biasa. Tapi kenyataannya bahwa sebagian besar rakyat di Kalimantan Timur ini kehidupannya masih butuh banyak perhatian. Selama ini mungkin Kaltim ini dikenalnya sebagai sebuah provinsi yang menyumbang batu bara. Atau minyak dan gas. Sekarang mungkin perkebunan. Tapi potensinya itu luar biasa. Tanahnya yang begitu luas, yang begitu subur. Hutannya yang begitu kaya akan keanekaragaman hayati. Ini adalah sumber-sumber daya alam yang patut kita jaga. Tapi juga kalau kita mau memfungsikan nilai ekonominya, ini bisa dilakukan dengan cara-cara yang bertanggung jawab, berkelanjutan dan sustainable. Ya kita ingin
ya anak-anak milenial sekarang, generasi penerus bangsa Indonesia ini sadar bahwa kesempatan ekonomi itu penting untuk diambil. Tetapi jangan lupa bahwa untuk menjalankan sebuah aktivitas ekonomi kita tidak boleh lupa juga akan nilai-nilai kelestarian lingkungan hidup, bahwa alam di Indonesia ini yang begitu indah, yang begitu kaya, saya sebutkan tadi keanekaragaman hayatinya itu mungkin lebih indah daripada negara-negara lain. Ini yang patut kita jaga bersama dengan dengan mencoba memanfaatkan potensi-potensi ekonomi yang ada. Jadi setelah saya banyak keliling, saya ke kabupaten-kabupaten yang ada di Kaltim Bindi dan juga ke provinsi-provinsi lain, saya melihat bahwa bangsa ini potensinya itu besar, di mana demografinya itu juga yang muda itu, angkatan mudanya itu juga besar. Artinya ada angkatan kerja yang nanti harus kita siapkan. Nah, kita ingin anak-anak muda ini mengambil kesempatan, tetapi juga perlu adanya dukungan dari pemangku kebijakan, dari pemerintah, memberikan sebuah persiapan dan juga ekosistem yang kondusif supaya anak-anak muda kita ini bisa berkarya. Dan persiapan seperti apa, Mas Budi, yang dimaksud dari pemerintah harus memberikan persiapan yang seperti apa? Saya kira dari sisi edukasi itu sangat penting, bahwa kesempatan-kesempatan yang harus diambil ini tentunya kita perlu knowledge atau ilmu pengetahuan yang mumpuni, yang cukup untuk kita bisa berkompetisi di abad ke-21 ini dengan maraknya teknologi, industri 4.0 dan lain sebagainya. Ini memerlukan pelatihan pendidikan yang sekarang moga-moga ya sedang dijalankan, ada perpaduan atau ada pemutakhiran kurikulum pendidikan, bukan cuma menitik beratkan teori, tapi juga vokasi, training vokasi yang bisa mempersiapkan generasi penerus bangsa ini untuk terjun langsung ke dunia usaha yang produktif. Oke, baik. Kita lihat bahwa perkembangan beberapa minggu terakhir belakangan begitu ya, aksi-aksi dari massa banyak melibatkan anak-anak muda juga yang mungkin tidak tahu apa sebenarnya substansi yang sedang diperjuangkan, tapi hanya sekedar ikut-ikutan begitu ya untuk menjalankan aksi. Banyak terjadi di beberapa daerah begitu. Apa yang kira-kira salah dan mungkin bisa dibenahi agar tidak lagi seperti ini begitu, melibatkan anak-anak muda bahkan siswa sekolah begitu. Kalau dari pandangan Mbak Roro sendiri melihatnya bagaimana? Baik, kalau menurut saya ini waktunya, memang pada dasarnya kita berada di situasi di mana negara kita kan negara demokratis gitu kan, di mana kita kewenangan untuk berpendapat, bersuara, asal situasi dalam kondusif gitu ya, situasi kondusif dengan situasi. Nah, baiknya menurut saya jangan sampai kita menjadi salah satu daripada kalangan yang ibaratnya hanya ikut-ikut saja untuk meramaikan gitu, tanpa betul-betul mengetahui substansi daripada apa yang dibicarakan atau apa yang saat ini mungkin sedang diperjuangkan. Alangkah baiknya mungkin ini sebuah ajakan saja kepada para pemuda-pemudi Indonesia, gunakanlah momentum ini untuk terus bertanya gitu, karena kita butuh menciptakan pemuda-pemudi yang tidak malu untuk bertanya, selalu inquisitive gitu ya, dan updated terhadap isu-isu yang ada, dan mudah-mudahan itu kedepannya akan lebih baik lagi buat kita. Dan yang kedua, mungkin saya ingin singgung sedikit mengenai apa yang barusan disampaikan gitu ya, bicarakan mengenai diaspora misalnya Indonesia di luar negeri. Menurut saya tidak ada salahnya gitu ketika kita berkiprah di luar negeri, karena itu bentuk daripada langkah kita untuk mengharumkan nama Indonesia gitu di kancah internasional. Namun kalau untuk saya pribadi ya Mbak, karena kebetulan waktu itu saya dibiayai oleh beasiswa LPDP, dapat beasiswa gitu dari negara, saya merasa ada hutang budi gitu kepada negara, di mana untuk maksimal dalam berkontribusi kepada bangsa, saya yakini waktu itu dan hingga saat ini, yaitu adalah untuk kembali ke Indonesia dan mengembalikan diri 100% di Indonesia. Dan kebetulan juga mendapatkan jalan gitu ya, di jalan melalui dunia politik hingga saat ini berada di DPR gitu. Kontribusi nyata ini dengan kita merancang kebijakan gitu,
melakukan fungsi-fungsi DPR RI lainnya, kita dapat kontribusi secara maksimal dan dapat mengharumkan nama Indonesia juga dengan cara kita masing-masing gitu. Oke, kesempatan belajar bagi anak muda di Indonesia tidak sedikit begitu ya. Lembaga pendidikan banyak, kemudian juga balai latihan kerja pun juga banyak begitu ya disiapkan oleh pihak-pihak lain gitu. Namun kesempatan mereka untuk bekerja setelah mereka belajar itu hampir pasti sedikit begitu ya kira-kira. Apa mungkin yang bisa dilakukan dari kacamata Mas Budi atau mungkin Mbak Roro untuk melihat peluang kerja dari generasi muda ini? Karena kan generasi muda ini juga generasi penerus bangsa sebenarnya. Silakan, mungkin dari Mbak Roro terlebih dahulu. Oke, boleh. Kalau untuk ini ya generasi, kita harus mempelajari juga Mbak karakteristik daripada misalnya generasi milenial ataupun generasi Z gitu. Karena memang tidak bisa kita sama ratakan gitu dengan generasi-generasi sebelumnya. Karakteristiknya beda, lalu kemudian cara mereka bekerja juga sangat berbeda. Kalau saya lihat generasi milenial ini adalah sangat sangat inovatif dan sekarang kita melihat banyak sekali startup gitu ya, hingga menjadi unicorn gitu, sudah menjadi unicorn. Alangkah baiknya peran generasi milenial, tentu peluang untuk bekerja itu sangat amat banyak, Mbak. Di mana kita berinovasi gitu ya, menekuni sesuatu, di mana kita menciptakan lapangan pekerjaan untuk banyak orang gitu. Jadi kita menjadi bagian daripada misalnya pegawai, tetapi kita juga bisa berada di posisi di mana kita dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. Oke, artinya bisa memberikan kontribusi yang lain begitu ya bagi masyarakat ya, tidak hanya numpang kerja gitu sebenarnya, tapi juga bisa memberi kerja. Kalau dari Mas Budi seperti apa Mas pandangannya? Saya melihat begini Mbak, ini kebetulan kita lagi menghadapi sebuah situasi yang sulit ya. Kita lagi bersama-sama ini sebagai bangsa menghadapi situasi pandemi COVID-19. Kita lihat dampak daripada kesehatan tapi juga sosial ekonominya begitu dalam. Ekonomi Indonesia terkontraksi cukup dalam, tapi kalau kita bertumbuh pada data, kita melihat salah satu yang masih tumbuh secara positif itu adalah dunia pertanian. Ya, lapangan usaha dunia pertanian ini salah satu, saya rasa kalau bisa kita ambil kesempatannya, ini sungguh luar biasa. Artinya apa, Mbak Rizka? Setiap tahun ini pertumbuhan penduduk kita itu masih meningkat. Jadi setiap tahun itu kebutuhan untuk pangan, ya kebutuhan untuk bahan-bahan pokok itu masih ada. Saya rasa dengan ekosistem, dengan teknologi yang ada sekarang, anak-anak muda ini bisa mengambil kesempatan untuk mengembangkan dunia pertanian. Karena dunia pertanian ini untuk keberlangsungan bangsa ini sangat penting. Kita lihat bangsa Indonesia ini masih ada beberapa kebutuhan pokok itu kita masih impor. Ini kan peluang-peluang yang bisa ditangkap. Saya katakan tadi, dengan pembinaan, dengan edukasi yang mumpuni, moga-moga ya generasi penerus bangsa ini nantinya bisa mengcapture, bisa mengambil kesempatan yang terbuka lebar. Ya, bukan cuma pertanian dalam arti kita membuka sawah, menanam jagung dan sebagainya, tapi dunia pangan, laut kita yang luas, ya ikan-ikan kita yang bisa juga dioptimalkan secara ekonomi. Ini adalah potensi lapangan pekerjaan yang sangat bisa dimasuki untuk generasi penerus bangsa. Saya rasa dengan pembinaan yang baik, dengan jiwa entrepreneurship yang sekarang lagi coba dibangun, moga-moga ini anak-anak muda ini nanti terpanggil untuk berinovasi, membuat gagasan di seputar bidang-bidang ini, Mbak Rizka. Baik, Mas Budi, Mbak Roro, terakhir dari pertanyaan dari saya. Ini kan gaung Sumpah Pemuda hampir pasti tidak terdengar karena kondisi yang seperti ini, kondisi sulit, pandemi yang berkepanjangan, tidak tahu akan berakhir sampai kapan begitu. Apa sih sebenarnya makna dari Sumpah Pemuda yang bisa dipetik begitu untuk di tahun ini di masa pandemi seperti ini dari Mas Budi? Ya Mbak Rizka, jadi Sumpah Pemuda itu kan adalah sebuah momen bersejarah di perkembangan perjuangan bangsa Indonesia ya. Jadi semangat Sumpah Pemuda itu adalah sebuah tekad di mana putra-putri Indonesia pada kesempatan itu mengaku bertumpah darah satu, ya berbangsa satu dan menjunjung satu bahasa itu bahasa Indonesia. Jadi ada semangat persatuan. Saya kira makna yang bisa kita ambil inilah anak-anak muda kita saatnya kita bersatu kembali untuk membangkitkan bangsa ini yang sedang bersama dengan bangsa-bangsa lain kita ini lagi
menghadapi suatu keadaan yang sulit. Mari Ya. kita sama-sama kita menjadi duta untuk kesehatan publik. Ya, kita mencari informasi, kita mencari pengetahuan dengan melihat, mencermati, dan memilih informasi yang valid, yang akuntabel dan yang kredibel. Kita kalau anak-anak muda ini kan suka menggunakan sosial media, kita perlu memperhatikan ya sumber-sumber informasi. Jangan sampai kita ini dibebani dengan hoax atau disinformasi, sehingga protokol-protokol yang seharusnya kita jalankan ini banyak diabaikan. Moga-moga semangat Sumpah Pemuda hari ini kita benar-benar bersatu, kita mengedepankan protokol kesehatan supaya benar-benar bangsa Indonesia bisa bangkit dari kesulitan yang kita sama-sama Punya semangat alami yang sekarang. sama ya, semangat Semangat yang Sumpah sama, Pemuda betul. yang sama di masa pandemi. Mbak Roro silakan. Baik, kalau menurut saya ya, khususnya di masa pandemi seperti ini, kita harus bergotong royong, merdeka, dan bangkit dari pandemi COVID-19. Dengan cara kita melakukan beberapa hal, baik itu kita terapkan protokol kesehatan dengan baik, kita disiplin dan melakukan edukasi protokol kesehatan untuk orang-orang di sekitar kita maupun teman-teman kita dan keluarga kita, gitu kan. Kita juga saling menguatkan dengan jalin komunikasi baik itu melalui digital ataupun in person gitu ya, tentu dengan menerapkan protokol dan juga menjadi agent of change, Mbak. Jadi menurut sekarang kita perang dengan sesuatu yang tidak bisa kita lihat, maka menyelamatkan diri kita sendiri dan para generasi penerus bangsa, kita harus taat dengan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini penting sekali agar Indonesia Emas tahun 2045 bisa terrealisasikan dengan baik. Agar wujud-wujud dalam membangun bangsa itu juga bisa kita jalankan dengan baik di kemudian hari. Baik, semoga semua punya semangat yang sama, tidak hanya generasi muda, tapi seluruh masyarakat Indonesia juga punya satu semangat yang sama, begitu ya. Mumpung ini adalah momen Sumpah Pemuda, bisa digerakkan semangat generasi muda untuk bisa bersama-sama. Kalau tadi bahasa Mas Budi adalah bersatu kembali, begitu, untuk bersama-sama kita menghadapi pandemi yang belum tahu sampai kapan akan berakhir. Mas Budi, Mbak Roro, terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini. Sekali lagi selamat Sumpah Pemuda, semangat generasi muda, semangat untuk menjadi anggota Dewan, masih muda juga. Salam sehat untuk Anda berdua. Terima kasih, selamat malam. Selamat Hari Sumpah Pemuda juga untuk Mbak Rizka. Baik, selamat Hari Sumpah Pemuda, Mas Budi. Dan pemirsa, Indonesia Bicara masih akan kembali hadir lagi ke hadapan Anda. Masih ada satu tokoh muda yang juga punya cerita yang berbeda dari dunia pendidikan. Kita akan kembali sesaat lagi.